Oke, kali ini kita akan membahas tentang coral nurseries atau pembibitan karang. Sebelum itu, silahkan dilihat tentang coral nurseries itu apa. Jadi coral nurseries itu adalah pembibitan karang. Fungsinya apa? Agar kita tidak mengambil lagi bibit-bibit atau fragmen karang di alam secara langsung, tapi melalui pembibitan ini nantinya yang akan digunakan pada saat proses transplantasi karang. Oke, ini adalah contoh coral trees yang kita gunakan sebagai alat untuk membibit karang. Ini fragmen diikat pada cabang-cabang coral trees ini atau pohon karang ini, cabang-cabang pipa yang digunakan. Jadi teman-teman dapat lihat sendiri ini coral tree-nya atau pohon karang yang digunakan sebagai pembibitan karang tersebut. Yang perlu saya ingatkan di sini bahwa coral tree pertama kali, ini setahu saya pertama kali itu dipublikasikan oleh Coral Reef Restoration Foundation, itu kalau tidak salah Australia. Ini kalau tidak salah, ini saya lupa ingat. Jadi karang diambil, tetap diambil di alam, awalnya diambil di alam terus diikat pada coral tree tersebut untuk dijadikan bibit. Nah, nantinya ini akan terus dikembangbiakan menjadi F0, F1, F2 yang nantinya akan diikat pada atau dijadikan karang transplant. Nah, itu. Jadi ini saya ingatkan kembali dilakukan oleh Coral Reef Restoration Foundation. Itu pencetus awalnya, ini setahu saya. Jadi itu teman-teman yang perlu ketahui. Lanjut lagi, coral tree ini mempunyai keuntungan pastinya. Jadi coral tree ini kalau kita menggunakan 2 meter itu bisa mencapai 2 meter ya tinggi coral tree yang kita pakai, dengan percabangan bersilang itu 10, itu bisa mencapai 100 fragmen atau 100 bibit dalam satu coral tree seperti ini. Tuh, yang perlu teman-teman ingat, wah, perawatan coral tree ini itu dilakukan 2 minggu sekali dengan cara menyikat ya. Jadi yang disikat ini seperti teman-teman lihat di video, itu menyikat pipa atau PVC ini agar supaya alga atau makroalga itu tidak tumbuh. Beberapa spons yang menjadi penghambat itu tidak menghalangi pertumbuhan karang. Ini teman-teman dapat lihat ini kurang lebih pertumbuhannya sekitar 2 minggu ya. Nah, cukup baik pada coral tree. Nantinya coral tree ini yang akan dikembalikan ke alam untuk dijadikan karang transplant. Jadi yang perlu saya ingatkan kembali, itu harus disikat ini batang-batang ini, cabang-cabangnya, untuk dilakukan pembersihan. Nah, itu yang teman-teman perlu lakukan 2 minggu sekali ya, selama 6 bulan. Itu yang kita pahami. Nah, ini kondisinya akan tumbuh seperti ini. Ini adalah bibit yang akan nantinya ditransplant. Nah, namun yang jadi masalah ketika terlalu rimbun seperti ini dan tidak pernah dipotong, fragmen karangnya dipotong, maka dia akan jatuh atau turun. Seperti pada video ini, di dalam ini dia akan jatuh atau turun dengan kondisi bagian bawah akan mati, dan biasanya juga beberapa cabangnya itu akan patah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi memang pada saat sudah tumbuh dengan lebat, sebaiknya harus dipotong atau dipindahkan ke media lain, atau bisa juga dilakukan pada media transplant seperti spider, meja, atau juga bisa digunakan pada atau membuat bibit lagi di coral tree tersebut. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang melakukan
pembibitan menggunakan metode coral tree. Jadi perlu dipindahkan. Mungkin yang biasa kita lakukan itu adalah memindahkan itu ke media spider. Jadi di media spider ini sebaiknya memang pada saat melakukan pembibitan coral tree seperti ini, itu sebaiknya itu dipindahkan ke media spider seperti yang ada pada gambar tersebut atau pada video tersebut. Kalau tidak, coral tree ini meskipun padat, kelihatan cantik, itu akan mengalami juga masalah. Bisa saja coral tree-nya patah dan akan jatuh ketika karangnya semakin rimbun. Ini jadinya coral tree-nya semakin berat dan jatuh di bagian bawah, pastinya akan mati. Oke, sekian dari saya. Salam dari Aci Mata Lens.